Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Anggi Permatasari, NPM 315061044. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan PPT dari 3 jurnal kelompok kami. Kelompok kami sendiri, Intan Eka Safitri, Talita Dalila Diva, Aulia Rahmi Syakira, dan Erlin Sari Ramadhani. Selanjutnya bagian pertama akan dibacakan oleh Talita Dalila Diva. Sebelumnya, CNN sendiri adalah Convolutional Neural Network, merupakan metode deep learning yang efektif dalam klasifikasi gambar, mampu mengekstraksi fitur penting secara otomatis. Next. Untuk tujuan dari penulisan paper ini, yang pertama itu untuk merangkum metode dan hasil 3 penelitian CNN untuk klasifikasi dari gambarnya. Yang kedua, untuk menganalisis tahapan penelitian dari dataset hingga evaluasi model. Yang ketiga, untuk mengkaji implementasi CNN pada domain medis, budaya, dan agrikultur. Yang keempat, itu untuk mengidentifikasi peluang peningkatan akurasi dan performa model. Jadi di presentasi kali ini kami akan membahas mengenai 3 paper, yaitu yang pertama klasifikasi motif batik Banyuwangi, yang kedua klasifikasi jenis buah pir, dan yang ketiga klasifikasi pigmen kanker kulit. Pada jurnal yang pertama itu klasifikasi citra motif batik Banyuwangi menggunakan CNN. Selanjutnya akan dilakukan oleh Erlin Sari Ramadhani. Untuk selanjutnya pembahasan dari jurnal yang pertama itu untuk pengumpulan datasetnya. Yang pertama itu asal dataset itu dari pengrajin dan galeri batik Banyuwangi. Gedegan, Beras Kutah, Paras Gempal, dan Sisikan. Terus yang ketiga itu jumlah datanya itu ada total 840 gambar, 120 gambar per kelasnya. Terus data uji itu di 30%. Di bagian pre-processing dan augmentasi data. Yaitu pre-processing itu seragam 64 kali 64. Augmentasi datanya tuh flip, horizontal, dan vertikal. Terus random rotation dan random affine. Terus tujuannya itu meningkatkan variasi dan robust model terhadap pola. Selanjutnya itu arsitek dari model CNN. Fitur learning yang pertama itu 3 lapis konvolusi filter 16 32 64, kernelnya 3x3, aktivasi ReLU, max pooling 2x2, classification multilayer perceptron MLP atau
dan aktivitas Softmax 7 kelas. Itu parameter pelatihan dan hasil evaluasi. Framework itu Python dan PyTorch. Terus fungsi loss, cross entropy loss, optimizer tidak disebutkan, atau kemungkinan rata-rata 0,012 detik per gambar, akurasi keseluruhan 60 tertingginya itu Motopiti di 79%, terendah itu di Gedegan 51%, dan Conversion Matrix mengidentifikasi TP, TN, FP, dan FN. Selanjutnya ada jurnal kedua yang akan mulai dibacakan oleh Eugenia Gracela Maya. Jadi di sini ada jurnal kedua yang mana jurnal kedua ini berjudul klasifikasi citra buah pir menggunakan CNN. Next. Yang pertama yang sudah tahapan pertama dari jurnal ini yaitu adalah pengumpulan dataset, yang mana data yang dipakai adalah perut yang diperoleh dari Kaggle, lalu ada juga setnya itu total 75.900 rupiah dari 11 buah dan sayur. Dataset gunakan itu memiliki resolusi standar 100 kali 100 pixel. Next. Lalu tahapan kedua ada pre-processing. Nah, pada tahap pre-processing itu dilakukan untuk mempersiapkan data mentah yang akan diolah oleh sistem. Yang mana datasetnya itu menjadi 12% untuk data training dan 20% sisanya data validasi menggunakan library Polyvolger. Lalu pada tahapan preprocessing ini juga itu dilakukan pengubahan ukuran semua citra ke resolusi 100 kali 100 pixel agar sesuai dengan input CNN dan menggunakan proses training. Next. Lalu ada arsitektur model CNN. Yang mana model CNN ini dirancang dengan 3 jenis lapisan utama untuk memperoleh data citra 2 dimensi. Yang pertama itu arsitektur CNN-nya, yaitu lapisan pertama ada convolutional layer, yang mana dia menangkap fitur menggunakan kernel berukuran 3 kali 3. Layer pertama memiliki 16 feature maps, layer kedua memiliki 32 feature maps, dan layer ketiga memiliki 64 feature maps. Lalu lapisan yang kedua ada pooling layer, yang mana menggunakan metode max pooling ukuran 2 kali 2 untuk mengurangi spasial dan mengurangi banyaknya parameter tanpa mengurangi informasi. Lalu yang layer ketiga atau layer terakhir itu ada fully connected layer, yang mana di layer ini dilakukan pengubahan fitur dimensi menjadi vektor menggunakan flatten. Kemudian pada layer dash, masing-masing flatten akan dilewatkan ke 512 neuron sebelum menghasilkan output akhir. Next. Akan dilanjutkan oleh Intan Eka Fitri. Baik, tahap selanjutnya adalah pelatihan model atau training, di mana tahap training ini merupakan proses untuk melatih model CNN yang telah dibuat sehingga dapat memahami serta membedakan jenis buah. Yang
pertama itu adalah proses pelatihan yang dilakukan dengan menggunakan 640 citra untuk data training dan 160 citra untuk data validasi. Lalu, model dilatih selama 15 epoch dengan learning rate 0,001. Lalu, target akurasi pada proses pelatihan yaitu lebih dari atau sama dengan 99,9% dengan nilai loss kurang dari atau sama dengan 0,05. Hasil dari akurasi ini adalah mencapai 100% dan akurasi validasi juga mencapai 100%. Lalu, digunakan batch size sebanyak 20 untuk memproses citra dalam satu iterasi pelatihan. Next. Lalu, pada analisis parameter, learning rate 0,001 memberikan hasil terbaik dengan akurasi 100% pada pelatihan dan validasi. Penambahan jumlah epoch mengurangi nilai loss, tetapi menambah waktu pelatihan. Hasilnya adalah pada jurnal ini berhasil mengklasifikasikan dua jenis buah pear, yaitu pear Williams dan Forel, dengan akurasi tinggi, yaitu 98%. Lalu poin selanjutnya adalah semakin kecil learning rate dan semakin besar epoch, performa model menjadi lebih baik meskipun waktu pelatihan bertambah. Lalu model CNN mampu mengklasifikasikan dua jenis buah pear dengan akurasi tinggi. Next. Lalu pada jurnal ketiga itu ada klasifikasi citra pigmen kanker kulit menggunakan CNN. Pada tahap pertama itu ada pengumpulan dan pemrosesan dataset, di mana dataset yang digunakan berasal dari ISIC dengan detail dataset jumlah data awal 1015 gambar dengan 450 kali 600 pixel. Lalu dipilih 2197 gambar 5 kelas. Klasifikasi kategori maligan, actinic keratoses 327 gambar, basal cell karsinoma 514 gambar, benign keratosis 1099 gambar, dermatofibroma 115 gambar, vascular lesions 142 gambar. Lalu pembagian datasetnya itu latih 80%, validasi 10%, dan uji 10%. Selanjutnya adalah arsitektur model CNN, yang dimana pada tahap ini dirancang menggunakan CNN dengan komponen utama, yaitu input berupa gambar 100 kali 75 pixel, lapisan konvolusi, 1,8 lapisan filter, 16 hingga 128, kernel 5 kali 5 dan 3 kali 3. Aktivasi reload, pooling, kombinasi max pooling dan average pooling dengan size 2 kali 2. Lalu fully connected layer 256 neuron, 128 neuron, dropout 0,2. Lalu outputnya softmax 2 kelas, yaitu malignant dan benign. Tahap selanjutnya yaitu pelatihan model. Yang pertama itu parameter, epoch 100, batch size 48 gambar, optimizer tidak disebutkan, lalu loss function, cross entropy loss, framework, Python dengan library terkait. Dan hasil evaluasinya yaitu akurasi keseluruhan 75%, metrik evaluasi per kelas, benign, precision 0,80, recall 0,82, F1 score 0,81. Malignant, precision, dan recall lebih rendah. Conversion matrix, yang pertama benign 190 benar dan 41 salah. Dan yang kedua malignant 74 benar
Dan 47 salah. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal yang kami teliti, yaitu CNN adalah metode efektif untuk klasifikasi gambar di motif batik dengan 63%, buah pir 98%, dan kanker kulit 75%. CNN mendukung diagnosa medis, pelestarian budaya, dan efisiensi agriculture melalui tahapan penelitian yang konsisten, seperti augmentasi data dan evaluasi. Tantangan seperti ketidakseimbangan data dapat diatasi dengan penambahan dataset, model, pre-trained, dan optimalisasi parameter. CNN memiliki potensi besar untuk hasil yang lebih akurat dan aplikatif. Kesimpulan selanjutnya yaitu CNN itu efektif dalam mengekstraksi fitur penting dari gambar dan memberikan akurasi tinggi, bergantung pada desain arsitektur dan parameter. Hasil penelitian yang kami dapat yaitu kanker kulit dengan akurasi 75%, motif batik akurasi 63%, klasifikasi buah pir akurasi 98%. Nah, tantangannya itu keseimbangan data dan variasi dataset mempengaruhi kinerja, terutama pada kanker kulit dan motif. Baik, selanjutnya akan ada source code yang akan dipresentasikan oleh Aulia Rami Syakira dari ketiga source code tersebut. Baik, selanjutnya ini terdapat source code untuk paper pertama, yaitu mengenai batik. Di sini terdapat 3 library. Kita memakai 3 library, yaitu ada NumPy, Matplotlib, dan CV2. Jadi untuk NumPy ini untuk operasi numeriknya, kita memakainya di sini. Kemudian untuk Matplotlib itu untuk visualisasi dari citranya, dan CV2 untuk pemrosesan citra. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini kita memakai ReLU dan Maxpooling. Nah, di sini untuk aktivitas ReLU-nya, kemudian di sini untuk Maxpooling-nya, dari baris ke-8 sampai 18. Kemudian di sini itu merupakan konvolusi 2 dimensi untuk citra yang akan dikonvolusikan. Kemudian ini untuk mengeluarkan outputnya. Dan ini memasukkan image yang akan dikonvolusi. Ini untuk kernelnya. Dan untuk ReLU tadi itu digunakan untuk mengubah semua nilai negatifnya menjadi 0 dan memperkenalkan nol linearitas ke dalam model. Kemudian untuk max pooling-nya digunakan untuk mengurangi dimensi citranya dengan mengambil nilai maksimum dalam area tertentu, dan dalam hal ini kita memakai 2x2 dengan stride sebesar 2 untuk mengurangi kompleksitas dan menangani translasi kecil dalam citra. Kemudian untuk konvolusi 2D-nya itu digunakan untuk menghitung dimensi output berdasarkan dimensi input yang ada dalam kernel. Kemudian melakukan konvolusi pada setiap saluran warnanya, red, green, dan blue secara terpisah. Kemudian menerapkan fungsi aktivasi ReLU pada hasil konvolusi. Dan melakukan aktivasi max pooling juga di sini.
Kemudian di sini untuk membaca citra yang kita masukkan dan fungsi convolved 2 di RGB ini untuk dipanggil untuk melakukan konvolusi pada citra dengan kernel tersebut, kernel ini. Kemudian, nah ini untuk menampilkan citra aslinya dan ini untuk menampilkan citra yang sudah dikonvolusi. Kita run saja. Nah, dia akan menampilkan gambar citra aslinya di sini dan hasil konvolusinya di sini. Kemudian untuk source code yang ini akan dijelaskan oleh Erlin Sari Ramadhani. Baik, untuk codingan yang kedua itu terkait dengan untuk gambar buah. Jadi pada baris pertama sampai ketiga itu ada import library-nya. Yang pertama itu ngambil untuk operasi array, terus CV2 untuk membaca gambar dan melakukan pengolahan citra, terus juga untuk OpenCV, terus matplotlib pyplot itu untuk menampilkan gambarnya. Terus selanjutnya itu pada baris ke-5 itu ada fungsi convol 2D, itu fungsi yang digunakan untuk melakukan operasi konvolusi pada gambar RGB dengan kernel 2D. Selanjutnya itu pada baris ke-7 dan 8 itu ada image height dan image width, itu untuk dimensi tinggi dan lebar dari gambar. Terus ada 6 channel untuk jumlah saluran warna RGB sama dengan 3. Terus kernel height dan kernel width itu dimensi kernelnya. Terus pada baris ke-11 sampai 13 itu ada output height dan output width, itu untuk dimensi hasil konvolusi. Terus ada output itu array kosong untuk menyimpan hasil dari konvolusinya itu. Terus pada baris ke-16 itu untuk perulangan setiap saluran warnanya. Jadi proses konvolusi dilakukan secara terpisah. Untuk saluran R itu red, green, sama blue. Terus lanjut ke baris ke-16 sampai 23 itu untuk melakukan operasi konvolusinya untuk setiap pixel area lokal dari gambar yang sesuai dengan ukuran kernel yang diambil. Terus juga hasilnya itu dijepit dengan clipping agar berada dalam rentan 0 sampai 255. Terus lanjut ke baris 25 itu ada mengembalikan hasil. Terus pada baris ke 27 itu untuk fungsi. Terus pada baris ke-29 dan 30 itu ada gambar itu dibaca menggunakan OpenCV, CV2 image dengan format RGB. Terus format gambar diubah menjadi RGB agar sesuai dengan standar tampilan. Terus lanjut itu ada melakukan konvolusinya di result sama dengan convol 2D image kernel. Terus untuk menampilkan hasilnya itu pada baris ke 36 sampai 46 itu menampilkan citra asli di sisi kiri, terus menampilkan hasil dari konvolusinya itu di sisi kanannya. Terus lanjut itu juga ada definisi dari kernelnya di baris ke 50 sampai 52. Terus di baris terakhir itu ada memanggil fungsi. Boleh lihat outputnya itu ada gambar asli dan hasil konvolusinya. Gambar asli ditampilkan dengan format warna RGB. Terus yang konvolusi itu
gambar hasil konvolusi menonjolkan tepi vertikalnya, tepi edge. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Aulia kembali. Baik, selanjutnya untuk source code di konvolusi CNN untuk paper ketiga itu mengenai kanker. Hampir mirip dengan konvolusi sebelumnya, dia memakai ReLU, max pooling, confold, dan kalau di sini bedanya dengan apply CNN. Nah, bedanya juga di sini kita memakai gambar grayscale ataupun warnanya abu-abu. Kita langsung saja. Nah, di sini sudah tertampil citra asli dan citra konvolusinya. Untuk citra aslinya sendiri, kalau yang sebelumnya kita memakai RGB, sedangkan yang ini kita memakai gray. Dan ini untuk hasil konvolusinya. Untuk perbedaan utama dari ketiga codingan tersebut, kode pertama itu menggunakan citra berwarna dengan menggunakan OpenCV. Untuk kedua juga sama, namun yang ketiga itu memakai grayscale dengan menggunakan library peel. Kemudian untuk kode 1 dirancang khusus untuk citra RGB dengan 3 saluran warna, yaitu red, green, dan blue. Sedangkan untuk yang codingan buah ini untuk warna lebih umum, digunakan untuk citra dengan jumlah saluran yang dapat bervariasi. Sedangkan untuk kode 3 ini dia hanya menerapkan beberapa lapisan konvolusi. Digunakan untuk citra grayscale saja. Kemudian kalau untuk kode pertama itu melakukan aktivitas ReLU 1 kali dan max pooling juga 1 kali. Kalau kode 2 itu melakukan 1 kali konvolusi diikuti dengan ReLU dan 1 kali max pooling. Baik, sekian dari saya untuk penjelasan source code-nya. Saya kembalikan alih kepada Anggi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang 3 jurnal yang telah kami pilih beserta source code-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.